Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizi dengan NIM B10131611042, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan rangkuman perkuliahan ekonomi bangunan setelah ujian tengah semester. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Sri Kurniawati yang telah mempersilahkan saya untuk menyajikan materi ini. Baik, langsung saja kita mulai dengan dualisme dalam pembangunan. Menurut J.H. Book dalam bukunya Economics and Economic Policies of Dual Society pada tahun 1953, dualisme sosial adalah bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada sistem kapitalisme barat yang melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agraris prakapitalis, dan sistem sosial yang asli tetap bertahan. Pada gambar di samping bisa dilihat adalah potret J.H. Book. Lalu, ciri masyarakat kapitalistik dan prakapitalistik. Pada yang pertama, ciri masyarakat kapitalistik adalah menomorsatukan kepentingan pribadi dalam perdagangan dan industri. 2. Modal sebagai basis. 3. Keuntungan sebagai tujuan utama. Lalu selanjutnya, ciri masyarakat prakapitalistik. Menonjolnya sifat komunalisme, originalitas, produksi dalam dan untuk keluarga sendiri, tidak ada pedagang yang profesional, dan yang terakhir, produksi serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama. Lalu, kritik terhadap teori yang dikemukakan Julius Hermann Bock. Menurut Benjamin B. Higgins pada tahun 1955, fenomena dualisme tidak hanya terjadi di timur, seperti yang dikemukakan oleh Bock, tetapi juga terjadi di barat. Bahkan bisa terjadi di mana saja. Beberapa fenomena yang diasosiasikan oleh Bock sebagai masyarakat dualistik dapat diterangkan dengan memuaskan oleh teori ekonomi konvensional dengan tidak memerlukan teori dualisme yang khusus. Proporsi Bock mengenai tidak mempunyai sektor pertanian tradisional bersaing dengan perkebunan telah disangkal dengan fakta bahwa para pekebun kecil yang menanam karet ternyata berhasil dalam usahanya selama masa depresi. Banyaknya observasi Bock mengenai ciri khas masyarakat timur tidak konsisten dengan bukti faktualnya. Berikut adalah potret Benjamin B. Higgins. Selanjutnya, menurut Mosadli pada tahun 1957, tema sentral yang seharusnya diangkat ialah akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi budaya kota. Menurut J.H. Mack pada tahun 1980, ia menentang dualisme yang mengkontraskan perkebunan besar yang dinamis dan rasional dengan petani kecil yang lemah dan stagnan, dengan menunjukkan bahwa para petani kecil yang disebut Bock sebagai sektor subsisten prakapitalis ternyata tumbuh pesat dan dinamis pada dekade 1920-an. Lalu menurut Chris Manning, Hal Hill, Ross McLeod, dan Howard Dick, yang terjadi di Indonesia bukanlah dualisme ekonomi, melainkan segmentasi pasar. Berikut beberapa potret peneliti tersebut. Lalu selanjutnya, segmentasi pasar industri tekstil dan produk tekstil atau TPT. Struktur industri TPT sektor dimulai dari hulu, pembuat serat dan pintal. Lalu menengah, pemintalan, pertenunan, dan pencelupan. Hingga hilir adalah produk jadi, yaitu garmen. Lalu, potret dualisme industri Indonesia. Industri besar dan menengah atau IBM versus industri kecil dan rumah tangga atau IKRT. Pada tenaga kerja, IKRT lebih unggul 20% ketimbang IBM, yang hanya memiliki 40% dari IKRT yang 60%. Unit usaha dikuasai oleh IKRT, yaitu 99% perbanding 1%. Pada nilai output, IBM lebih unggul dari IKRT
sebesar 91% berbanding 9%. Dikarenakan IBM mempunyai industri yang besar, lalu jangkauan yang luas, serta mempunyai banyak faktor pendukung untuk mengembangkan industri tersebut. Lalu kita akan masuk dengan pembahasan negara berkembang dan Asia Timur. Jadi negara berkembang dari segi ekonomi, pendapatan per kapita rendah, impor lebih besar daripada ekspor, jumlah pengangguran tinggi, mengandalkan sektor primer, dan tingkat korupsi yang tinggi. Lalu, ciri negara berkembang dari segi demografi. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk tinggi. Dua, tingkat pendidikan rendah. Dan yang terakhir, penguasaan iptek yang minim. Ciri negara HPAS atau High Performing Asian Economic yang terdiri dari Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Lalu, ciri negara HPAS adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, turunnya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, sektor pertanian yang dinamis, kenaikan ekspor, transisi demografi, tingkat investasi dan tabungan, pengembangan sumber daya manusia, dan tingkat produktivitas. Lalu, beberapa hal penting dalam pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang atau NSB. Yang pertama, outward looking strategy. Prioritas pemerintah untuk mengembangkan ekonomi yang pesat. Lalu, ekonomi dikelola dengan defisit anggaran kecil dan inflasi rendah. Kemudian dipengaruhi faktor pasar. Lalu, yang kedua, tingkat investasi dan tabungan. Negara HPAS memiliki perkembangan tingkat investasi dan tabungan yang cukup besar dibanding dengan negara berkembang lainnya. Investasi bisa dari tabungan, pinjaman, dan investasi. Pengembangan sumber daya manusia, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. 4. Indikator pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pendapatan per kapita suatu negara, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat investasi. Lalu, yang kelima adalah tingkat produktivitas. Produktivitas, seberapa efektif dan efisiennya tingkat keluaran barang dan jasa untuk setiap masukan. Indikator yang umum adalah GNP per kapita dan GDP per kapita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan kata-kata dalam penyampaian rangkuman kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.